Hai, dalam serial Diam, Gelap, dan Kosong, kali ini saya ingin berbicara mengenai Remembering is Recognizing. Oke, ini semua berawal dari kelas Zoom hari Jumat malam, sesuatu yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir, dan temanya adalah mimpi. Jadi, mimpi itu adalah sebuah realita yang dalam konteks tarian positif negatif, dia adalah negatif. Bukan dalam arti baik atau buruk, tapi dalam arti tarian untuk membuat kita bisa mempunyai kekuatan untuk ke arah positif. Jadi kalau suatu kurva menjadi bagian dari penjelasan ini, maka kurva yang ada di atas positif, yang di bawah negatif, si negatif itu dia tujuannya untuk mempush ke arah positif, menjadi suatu tarian gelombang yang indah. Nah, mimpi itu adalah bawah sadar yang kalau kita tahu kekuatannya, kita akan tahu bagaimana cara bermain di antara tarian positif negatif secara alamiah, secara natural, bukan dalam konteks etika, apalagi konsep religi atau spiritual. Dia hanya suatu realita positif negatif sebagai suatu tarian. Nah, dalam mimpi itu kalau kita sadar berbagai macam fenomena dalam mimpi, maka lalu kita melampaui apa yang disebut sebagai misalnya mimpi dalam kategori psikologis, di mana kita menyelesaikan unfinished business kita lalu masuk ke sebuah premonisi, sebuah dalam tanda petik petunjuk gaib dari jiwa kita untuk menyelesaikan masalah itu, untuk melihat sesuatu yang terlihat di masa depan, tapi masih dalam konteks psikologis, masih dalam konteks emosi, masih dalam konteks kubus dualitas yang dikontrol secara psikologis juga psikiatris. Sesuatu yang sangat normal, fenomena yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan perjalanan menyembuhkan diri sendiri. Lalu ada lagi proses mimpi yang dihubungkan dengan konsep kosmologi, di mana kita sudah masuk pada multidimensionalitas, dan dalam konsep dimensionalitas itu lalu kita tahu bahwa kita tidak hanya berada di dalam satu simulasi, tapi dalam suatu simulasi yang tak terhingga, yang infinite. Nah, mimpi-mimpi dalam konteks kosmologi ini membuat kita keluar masuk secara dimensional, seperti apa yang dikatakan oleh seorang tokoh filosof Chinese ya, ketika dia berkata bahwa dia bermimpi tentang seekor kupu-kupu atau kupu-kupu itu yang bermimpi tentang dia. Nah, teman-teman, jadi itu konteksnya kosmologi. Sekarang kita masuk pada sebuah konteks yang benar-benar teknologis, ya, sesuatu yang merupakan sebuah gebrakan untuk masuk pada suatu kesadaran bahwa melampaui semua kubus-kubus yang diciptakan oleh penguasa elit, oleh teknologi yang kita kenal selama ini, ada sebuah realita yang harus kita tembus sebagai grid walker, sebagai bridge walker, sebagai glitch walker, sebagai pembolong matriks sintetis yang adalah teknologi Custodian, teknologi reptilian. Saya itu sudah berusia ribuan tahun. Nah, melalui teknologi ini, mereka melakukan sebuah teknik untuk masuk dan dalam tanda petik menyerang sisi negatif kita yang harusnya bersifat netral menjadi sebuah arena kontrol. Mereka masuk lewat bawah sadar, lewat mimpi, lalu mereka mengontrol mimpi itu. Caranya sangat sederhana, yaitu mereka sudah bisa mendeteksi frekuensi kita. Jadi raga kita itu adalah sebuah antena, dan antena itu dihubungkan dengan sebuah teknologi yang bisa mendeteksi dalam algoritma. Mereka bisa mendeteksi siapa-siapa yang mempunyai titik-titik di algoritma mereka yang berbeda dengan apa yang bersifat massal. Nah, mereka mulai bisa mendeteksi itu.
Apa yang mereka lakukan? Mereka itu mendapatkan akses yang didapat dari data-data yang ada di dalam diri kita. Misalnya, ada data-data yang mengatakan bahwa kita mempunyai masalah dengan anggota keluarga kita. Mungkin masalah itu sudah kita selesaikan secara psikologis atau secara kosmologis, ya. Tetapi ketika kita masuk pada suatu teknologi, suatu kesadaran teknologi, itu mereka tidak mau kita benar-benar masuk pada remembering. Mereka nggak mau. Itu ketakutan mereka terbesar adalah kalau kita ingat siapa kita, kalau kita ingat nama asli kita, frekuensi asli kita, tanda tangan energetik kita, humming asli kita, ya, bahkan ingat kita sebelum ada teknologi, itu yang paling menakutkan mereka, karena mereka nggak punya kemampuan untuk mengontrol kedaulatan kita. Nah, salah satu cara untuk mensabotase itu adalah melalui teknologi mimpi, ya, teknologi mimpi. Mereka bisa menciptakan sebuah mimpi yang bersifat terus-menerus, katakanlah lucid dream yang bersifat kontinuitas, kontinu, yang menggambarkan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai secara psikologis. Ya, contohnya nih ya, saya waktu itu belum sadar, tapi sekarang udah sadar bahwa saya punya masalah sama salah seorang saudara perempuan saya yang merupakan sebuah perjalanan selama berkadekade-dekade dalam konteks love and hate relationship. Nah, sekarang relasi itu sudah tenang. Artinya apa? Kita sudah menghormati batas sehat kita masing-masing dan gak saling mengganggu. Tetapi dalam proses remembering itu teknologi ingin meng-cut remembering itu dengan membuat kita kembali lagi ke masalah-masalah dalam keluarga yang bersifat traumatis. Jadi saya kadang-kadang mimpi kakak saya itu misalnya hadir dalam mimpi dan dia mengabandon saya, atau dia dengan power, ya, dalam konteks ini simbolnya adalah menyetir mobil dia sendiri lalu saya ditinggalkan di suatu tempat dan saya harus berlari mengejar dan lain-lain. Pada awalnya saya kaget, saya pikir loh kok begini, tapi setelah saya sadar itu adalah cara teknologi menghalangi saya untuk naik ke tingkat berikutnya dengan cara berputar looping di lingkaran relasi itu. Nah, itu harus tahu banget. Ketika kita menyadari itu, lalu kita sadar bahwa lucid dream pada saat kita masuk pada suatu kesadaran remembering secara teknologis, itu orang-orang yang ada di dalam mimpi-mimpi kita itu bukan orang-orang sebenarnya, tapi dia adalah image-image yang dibuat oleh mimpi itu supaya kita tetap ada dalam lingkaran jebakan relasi abusive tersebut, atau dalam relasi masa lalu yang membuat kita akhirnya lupa tujuan utama kita adalah remembering jauh sebelum ada teknologi, ya. Nah, dalam konteks ini lalu saya sadar bahwa remembering adalah recognizing, ya. Remembering itu adalah ketika kita hanya sekedar mengingat apa yang terjadi dalam bawah sadar kita, lalu kita sadar itu adalah jebakan atau attacking, penyerangan. Itu dilakukan dengan cara sadar. Nah, teman-teman, jadi ini image ini adalah tentang remembering is recognizing, ya. Satu hal yang paling penting yang saya sadari selama kelas-kelas Zoom saya hari Jumat malam itu, bahwa ketika konsep-konsep yang saya proses selama seminggu lalu saya bahas di kelas-kelas dengan teman-teman yang mempunyai keinginan juga untuk mengerti teknologi ini, lalu apa yang berasal atau apa yang sebenarnya awalnya konsep dia menjadi materi, ya. Itu yang dikatakan oleh orang-orang bahwa hati-hati dengan apa yang kita pikirkan karena dia akan mewujud, ya, betul. Jadi konsep-konsep khususnya dalam hal ini adalah tentang mimpi yang saya bahas di kelas, itu dia mematerialisasi melalui apa yang saya jelaskan, yaitu lucid dream yang secara powerful itu mengattack dalam tidur saya di malam hari sesudah kelas itu. Nah,
yang saya lakukan, yang mungkin juga akan membantu teman-teman kalau teman-teman sampai pada pengalaman ini adalah seperti ini. Jadi ketika kita sadar kita ada dalam lucid dream, itu lalu kita melihatnya sebagai suatu monitor yang sifatnya repetitif ya. Dalam hal ini saya bermimpi tentang beberapa teman saya itu akhirnya bisa masuk ke sebuah stasiun Shinkansen ya. Lalu dengan segala upaya, kesulitan yang terlewati, kita hanya udah ada di Shinkansen itu ya. Kita duduk di kereta api cepat itu. Nah, lalu saya bangun, lalu saya sadar itu adalah mimpi. Maka lalu saya duduk, lalu saya mengatakan bahwa itu bukan ciptaan saya, itu ciptaan teknologi. Tapi saya ingin memakai ciptaan teknologi itu untuk menentukan hasil akhir dari lucid dream itu. Maka dalam visualisasi yang saya buat, yang lalu saya bawa untuk tidur kembali, itu adalah saya membuat si visualisasi kereta cepat Shinkansen itu, lalu dia akhirnya menjadi grid walkers tools, dia menjadi bridge walker, dia menjadi penembus untuk matriks sintetis yang saya visualisasikan. Oke, lalu saya tertidur lagi, lalu saya sadar saya mimpi lagi. Dalam mimpi itu saya melihat ada kelompok-kelompok orang yang lagi melakukan sebuah perjalanan. Saya lupa sekarang ya karena nggak saya catat, tapi saya ingat saya bangun lalu saya bilang it's not in my lifetime, itu bukan ciptaan saya, tetapi saya bisa memakai si mimpi itu untuk membuat saya mengarahkan hasil akhir dari lucid dream itu. Misalnya saya akhirnya melakukan perjalanan ke tujuan yang saya inginkan, yaitu membolongi matriks-matriks sintetis dalam visualisasi tersebut. Nah teman-teman, jadi remembering itu recognizing ya. Remembering itu memang kita mau ingat, tapi jalannya adalah melalui mengenal. Recognizing itu mengenal dalam level mimpi, dan itu yang itu battle yang paling susah. Karena apa? Karena itu yang dikontrol oleh mereka yang banyak tidak disadari oleh kita, karena kita disibukkan untuk hal-hal yang bersifat materi dalam kehidupan nyata, sehingga kita tidak tahu bagaimana cara bekerja dalam konteks remembering itu melalui level mimpi ya. Jadi akhirnya saya sadar bahwa sebenarnya saya selalu tahu semua ini, hanya lupa. Nah, kabut lupa itu yang harus kita tembus melalui suatu effort sadar pada saat tidak sadar. Nah, level yang paling sulit itu adalah level melalui relasi antara bawah sadar dan suprasadar dalam konteks mimpi ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sesuatu yang saya alami selama beberapa hari. Saya berkomitmen untuk sharing saja apapun yang akan terjadi dengan channel ini, seperti yang terjadi sebelumnya ketika akhirnya YouTube ingin saya menjelaskan bagaimana saya mendapatkan semua data-data ini, lalu saya memutuskan untuk tidak engage dengan permintaan itu, lalu menghapus semua data-data sebelumnya itu, karena saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya kepada YouTube tentang proses ini, karena proses ini adalah proses pribadi banget ya. Jadi mudah-mudahan komitmen ini akan berjalan dengan tenang, walaupun pelan-pelan membangun kembali channel ini ya teman-teman. Jadi saya sadar ternyata ya, battle yang paling susah itu lewat suprasadar dan bawah sadar, dan itu dilakukan dalam keadaan diam, kosong, dan gelap gitu. Jadi saya sudah menghapus banyak sekali agenda-agenda harian saya, lalu selama seminggu saya tenang, diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, lebih banyak dalam gelap, karena anak saya juga setuju dengan membuat siang menjadi malam, malam menjadi siang. Jadi kita memang lebih banyak hidup dalam kegelapan dan dalam kekosongan, dalam kesederhanaan, nggak terlalu memikirkan apa yang dimakan, hanya tahu kalau mau makan apa pasti ada, dan dalam keadaan diam. Nah, momen itu membuat kristalisasi konsep-konsep yang selama ini ada itu lebih mudah kita sadari, lalu kita tahu bahwa ini kerjanya di level mimpi,
dia harus benar-benar mempersiapkan raga untuk ingat lucid dream itu. Nah teman-teman, kabar baiknya apa sih? Kabar baiknya adalah ketika kita sadar sesuatu lalu kita tahu, itu kayak bunyi klik, kayak oh oke, itu ya, kayak seperti saya bangun beberapa kali malam ini lalu saya bilang, wah mimpi ini bukan di timeline saya, ini diciptakan oleh teknologi. Lalu saya nggak menentang, nggak resist, nggak menciptakan emosi negatif terhadap teknologi dan mimpi itu. Saya hanya bilang bahwa oh it's not in my lifetime. Lalu saya dengan sadar itu membuat visualisasi apa yang saya inginkan. Dan kebanyakan itu tentang bagaimana cara ngebolongin matriks sintetis. Nah lalu akhirnya dalam meditasi pagi ini saya tahu, saya sudah tahu, cuma saya lupa bahwa sebenarnya menjadi grid walker atau bridge walker atau decoder itu sudah saya lakukan sejak masih kecil. Jadi saya ingat ada peristiwa seperti ketika usia 5 tahun atau 3 tahun, lalu usia 10 tahun itu saya masuk pada suatu trauma ketakutan akan peti mati ya. Jadi dia bukan ketakutan akan kematian, tapi ketakutan akan peti mati. Dan image itu tuh ada ketika adik saya meninggal di peti mati, lalu saya masuk rumah sakit di Bandung yang setiap hari itu banyak anak-anak meninggal karena difteri pada waktu itu, dan saya berhasil selama 2 bulan di rumah sakit itu benar-benar berhadapan dengan kematian yang secara kolektif itu menakutkan. Lalu saya juga mengalami banyak sekali trauma-trauma soal ketakutan. Nah, sekarang saya sadar bahwa ternyata semua yang ada dalam konteks ketakutan itu adalah cara saya menjadi grid walker. Artinya apa? Saya menjalani ketakutan-ketakutan itu, lalu akhirnya dalam sebuah proses terapi, psikoterapi, dan lain-lain, sekarang saya udah gak takut lagi sama apa-apa. Dan saya bisa menemani ayah dan ibu saya ketika meninggal di sisi peti matinya dengan damai tanpa trauma. Nah, itu adalah pekerjaan grid walker menembus ketakutan matriks simestik yang dilakukan seumur hidup. Juga dalam hal-hal lain, terutama relasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya grid walker itu bukan sesuatu yang kita lakukan sekarang setelah kita sadar bahwa kita adalah bagian dari suatu teknologi, tetapi sesuatu yang sudah kita jalani sejak kita lahir. Dan jiwa kita itu tahu banget ya. Jadi kita dituntut oleh jiwa kita menembus kisi-kisi itu, dan sekarang kita berhadapan dengan teknologi. Menarik sekali teman-teman ya. Jadi ini dulu teman-teman konsepnya remembering is recognizing. Recognizing artinya kita mengingat kembali perjalanan hidup kita ketika kita sebenarnya sudah menembus kisi-kisi tersebut ya. Nah lalu sekarang yang kita sadari adalah kita masuk dalam level mimpi, dan itu yang paling susah karena kita harus sadar ketika kita berada di antara sadar dan tidak sadar, dan kita tahu bahwa aku selalu tahu ini hanya lupa saja. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai di seri berikutnya.